Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tribuners yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia, khususnya bagi hamba-hamba yang beriman, yaitu tentang perbuatan judi. Pembahasan ini menarik untuk kita terus sosialisasikan, mengingat perbuatan ini semakin meningkat. Sebelum kita uraikan tentang bagaimana hukumnya, saya mendapati adanya data dari PPATK bahwa ternyata pada kuartal pertama tahun 2025 ada sekitar 1.066.000 orang yang tercatat melakukan judi online, yang 71%-nya itu dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Artinya perbuatan ini ternyata sangat banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita saat ini. Kemudian juga saya telusuri beberapa riset yang mengungkapkan dampak negatif yang sangat luar biasa dari judi ini, yaitu pertama, kerugian finansial, baik secara pribadi, keluarga, yang itu dapat mengakibatkan kepada kehancuran berbagai macam aspek dalam setiap pribadi dan keluarga. Kemudian juga dampak negatif berikutnya adalah penyebaran ke usia muda dan anak. Bayangkan jika perilaku atau penyakit ini sudah dihinggapi oleh orang yang berusia produktif, masih muda, bahkan anak-anak. Ternyata ada riset 2% dari pelaku judi online ini adalah anak-anak, usia anak. Artinya ini cukup merisaukan. Kemudian juga berpengaruh dalam kehidupan keluarga, pribadi, sosial. Terjadinya tingkat kecemasan yang cukup tinggi, kemudian minder dengan masyarakat karena lemah ekonominya. Kemudian ada juga ditemukan dampak lainnya, menurunnya produktivitas, karena kebanyakan pelaku judi ini lebih banyak terdiam, bisa dengan cara duduk, berbaring di kamar, menyendiri, sehingga hal yang bersifat motorik pergerakan yang menghasilkan ini menurun. Kemudian dari penelitian lainnya juga berpengaruh terhadap ekonomi makro. Para pemirsa Tribuners, ini menurut saya hanya sebahagian yang terpantau atau terdeteksi dari beberapa riset. Tentu ada banyak lagi dampak-dampak lainnya. Para pemirsa Tribuners, bahwa kita sebagai ciptaan Allah hadir di atas permukaan bumi ini ada tujuannya, dan dalam melaksanakan tujuan itu kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya pertama kita adalah memperhatikan apakah Allah ada mengatur tentang hal ini, yaitu tentang perjudian. Jawabannya tentu saja ada.
Sebab kita dapat temukan tentang judi itu di beberapa tempat, baik dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebut judi ini dengan istilah maisir. Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hambanya terkait perbuatan maisir atau judi itu, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 91, ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras yang memabukkan, wal maisir, judi, wal ansabu wal azlamu. Ansab itu artinya berkurban untuk berhala, sedangkan azlam itu maksudnya mengundi nasib dengan anak panah. Itu beberapa perbuatan orang musyrik terdahulu. Nah, beberapa yang disebutkan Allah itu, Allah menyebutnya dengan rijsun. Khamar, judi, dan beberapa yang lainnya tadi itu adalah perbuatan keji, min amalis syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala melarang sesuatu, pastilah atas dasar pengetahuan yang sangat luas bahwa perbuatan ini memberi dampak mafsadah atau kerusakan, baik secara personal, begitu juga dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umat manusia bagaimana berada dalam kebaikan. Karena itulah ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di sana ada kebaikan. Dan tatkala Allah melarang sesuatu, dalam hal ini judi, fajtanibuh, jauhilah, jauhi judi itu. Supaya apa dijauhi? La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Pemahaman sebaliknya, siapa yang berjudi, pastilah dia akan rugi. Baik rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia karena ia melakukan perbuatan yang merusak dirinya. Rugi di akhirat karena dia durhaka terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka renungkanlah ini bagi kita semua, wahai orang-orang yang beriman, yang masih ada di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah lah tujuan hidup kita, bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini kita bertugas sebagai hamba Allah, menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan kewajiban-kewajiban, kita kerjakan. Allah larang sesuatu atau beberapa yang dilarang di dalam ajaran agama, kita tinggalkan. Itulah yang membuat kita bahagia, selamat dalam perjalanan hidup ini, baik di dunia ini dan begitu juga di akhirat nanti. Kemudian ayat itu melanjutkan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu hanyalah menginginkan kalian itu terjadi permusuhan dan saling benci
saling marah. Bagaimana cara setan itu supaya manusia saling memusuhi, saling membenci? Fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan judi. Dan ini sudah cukup banyak bukti, baik yang hari ini bisa kita lihat, kita lacak di media-media yang kredibel, punya integritas, bagaimana kehancuran, dampak negatif daripada khamar. Saat ini bentuknya penyalahgunaan narkoba, termasuk dari khamar itu. Dan judi, kejahatan-kejahatan kriminal itu terjadi karena judi dan khamar. Dan itulah cara syaitan agar kita selalu dalam pertikaian, permusuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, jangan kalian menyembah setan, mengikuti setan. Bisikan setan di dalam hati itu selalu menyeru kepada kemungkaran. Dan kemungkaran itu ada pada dorongan kita menyukai kepada khamar dan judi. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka benar-benar diresapilah ini, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja, baik kalangan yang muda, tua, siapapun bisa terjebak dalam tipu daya setan ini, dalam bentuk kenikmatan atau hayalan betapa indahnya khamar dan judi. Maka kenalilah bahwa jika itu terlihat menarik, itu adalah cara setan. Memang begitulah tipu daya setan, mengemas sesuatu yang buruk, menjijikkan, keji, terlihat indah. Dan begitu juga setan akan berupaya bagaimana mengemas kebaikan justru terlihat tidak menyenangkan atau terlihat menyakitkan. Itulah tipu daya setan. Maka kenalilah itu yang membisik di dalam diri kita. Jika kita merasa tertarik dengan judi, itu bukan bisikan asli terdalam dalam hati nurani kita. Itu adalah bisikan setan. Ditungganginya hawa nafsu yang kita miliki itu, sehingga kita memandang bahwa perbuatan keji yang dilarang Allah berdampak luar biasa dalam kehidupan, itu terlihat indah, terlihat bagus. Kenalilah ini, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang terlibat dalam judi itu Allah sebut juga wa yasuddakum an dzikrillah, dapat menghalangi kita untuk mengingat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar selalu tertaut hatinya dengan Allah, mengingat Allah pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Maknanya hati kita itu harus senantiasa terkoneksi kepada Allah. Dan judi itu salah satu yang akan menghalangi orang dari mengingat Allah. Bagaimana mungkin orang yang berjudi itu bisa mengingat Allah? Bahkan bisa jadi akan semakin jauh kesesatannya ketika berkali-kali tidak mendapatkan kemenangan atau keuntungan, dia menyalahkan Allah dari keadaan tersebut. Semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini perlu kita renungkan. Allah sendiri menyatakan bahwa di dalam khamar, di dalam judi, itu dapat menyebabkan orang terhalang dari mengingat Allah. Wa anis salah, juga akan menghalangi untuk sholat, padahal sholat itu adalah tiang agama. Maka jika hari ini kita coba introspeksi, wahai orang-orang yang beriman, jika masih merasa nyaman dengan perbuatan judi itu, coba lihat seberapa kuat istiqomah kita, konsistensi kita untuk sholat. Bisa jadi salah satu penyebabnya berat untuk sholat, atau tidak merasakan kekhusyuan dalam sholat itu. Bisa jadi ini salah satu faktornya, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang keji sehingga menghalangi diri kita dari mengingat Allah, bahkan menghalangi diri kita untuk sholat. Fahal antum muntahun, tidakkah engkau mau berhenti? Allah subhanahu wa ta'ala berkalam dengan kalimat pertanyaan, tapi tujuannya untuk mengingkari. Berhentilah. Bukankah kalian tidak menginginkan kerusakan dalam hidup kalian? Bukankah kalian menginginkan hubungan yang baik dengan Allah? Bukan hanya dengan Allah, tapi perjudian itu juga mengantarkan kepada permusuhan, dendam, tikai, pertikaian. Para pemirsa Tribuners, kita lihat Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Imam Muslim ada diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man la'iba bin nard faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzir wa damihi." Orang yang bermain dadu. Dadu ini salah satu bagian dari judi ya. Maka siapa yang bermain dadu itu seolah-olah ia memasukkan tangannya ke daging babi dan darah babi. Maknanya permainan dadu itu sebagai bagian judi tadi sudah pasti haramnya, sebagaimana sudah pasti haramnya babi. Makanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi itu haram. Sepakat, tidak ada perbedaan. Sudah pasti ini haram. Bayangkan sesuatu yang zaman dulu itu kan kalau bermain judi masih ada kemungkinan kita untung dan orang lain rugi. Dengan dadu itu ditaruh atau dicampakkan dia begitu, ada kemungkinan kita dapat angka yang kita pasang. Orang lain pun ada kemungkinan kalah karena salah angka. Sedangkan saat ini judi online, penyelenggaranya adalah operator yang kita tidak tahu siapa. Artinya sangat besar kemungkinan dia pasti untung, tidak akan pernah rugi. Dan kita tidak pernah mendengar ada bandar judi yang rugi. Kalau orang dulu zaman konvensional judinya, siapa saja ada berkemungkinan rugi. Tapi berjudi secara online dapat dipastikan bandarnya pasti untung, tidak pernah ada rugi. Artinya mereka buat mekanisme bagaimana orang yang bermain judi itu ada kalanya sesekali dia menang untuk merangsang, memotivasi, tapi dia akan pastikan bahwa dia harus selalu untung dalam perjudian itu. Sedangkan kita kembali kepada hadis tadi, bermain dadu yang tingkat probabilitasnya masih ada kemungkinan kita menang, ada kemungkinan kita kalah, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan menyamakan seperti memasukkan tangan ke
benda najis, maka bagaimana lagi dengan perjudian secara online hari ini yang luar biasa bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau dulu orang-orang yang mau berjudi itu mendatangi tempatnya, ada bandarnya, kemudian ada mejanya, terlihat orangnya siapa-siapa saja. Artinya kita mesti menuju ke tempat itu. Hari ini perjudian online bisa dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Bahkan berdasarkan data tadi yang telah saya singgung di awal, anak-anak pun ternyata persentase mereka mengikuti judi secara online ini cukup memprihatinkan. Bagaimana nasib bangsa ke depan jika penyakit masyarakat ini semakin meluas, semakin banyak korban anak-anak muda, kemudian usia-usia dini yang hatinya kena penyakit ini. Mereka kebanyakan tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang semu, yang hanya didapatkan dengan cara taruhan. Bayangkan, akan muncullah generasi-generasi yang tidak produktif untuk hal-hal yang bersifat real. Oleh karena itu, kalau kita katakan bahwa judi online ini lebih berat dari yang kita kira, disinilah salah satu di antara maknanya, bahwa siapa saja bisa di kamarnya bisa melakukan judi di tempat yang tertutup, dalam kesendiriannya. Dia bisa terlibat dalam judi. Mungkin dia tidak punya uang, maka difasilitasi pula melalui pinjaman online. Bayangkan, dia tidak punya harta, pendapatannya tidak ada, dia meminjam, maka semakin terjeratlah dia dalam hutang. Inilah yang dinamakan dengan mata rantai setan itu. Siklus yang membuat orang semakin jauh dari Allah SWT, dan dia seperti tidak punya jalan keluar dari situasi seperti itu. Oleh karena itu, para pemirsa Tribuners, mari kita lihat bagaimana ajaran Islam memberikan solusi dari berbagai macam bahaya-bahaya yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, khususnya dan pada umumnya seluruh umat manusia, marilah kita bertaubat nasuha. Kembalilah ke jalan yang benar. Kita ini diciptakan untuk apa? Kenalilah tugas-tugas kita, fokuslah kepada itu. Kembalilah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Minta ampunlah kepada Allah terhadap kedurhakaan apabila kita sudah begitu terjebak dalam judi ini. Bertobatlah. Kemudian solusi berikutnya adalah carilah hiburan-hiburan yang halal. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa, bahkan banyak perbuatan yang itu dibolehkan. Kegiatan olahraga, kemudian kegiatan tadabbur alam, kegiatan sosial lainnya, yang itu menjadi hiburan kita dalam menjalani aktivitas rutinitas kita. Selagi itu halal, kerjakanlah. Cari, gunakanlah akal pikir kita untuk mencari apa yang membuat kita lupa daripada tipu daya judi ini. Kalau seandainya kita hanya terduduk, terbaring, media-media sosial hari ini mengiklankan judi-judi seperti itu dengan kata-kata yang menggiurkan, artinya kita masih berada dalam siklus itu juga. Maka keluar dari situ. Maka solusi yang ketiga adalah cari lingkungan yang sehat. Carilah orang-orang yang tercerahkan hatinya. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah,
orang-orang yang tahu yang mana halal dan mana haram, karena itu akan mempengaruhi kita. Orang-orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi diri kita. Sebaliknya, kalau yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang juga bermain judi, maka akan semakin sulit kita untuk keluar daripada jeratan judi ini. Kemudian solusi berikutnya adalah dukungan keluarga dan masyarakat, bahwa orang yang berjudi itu adalah saudara kita, maka kita berikan nasihat. Media seperti ini sebenarnya adalah sebagai upaya untuk memberi nasihat sesama kita. Maka teruslah berikan nasihat. Lihat saudara-saudara kita yang mungkin masih asik dengan judinya itu, berikan nasihat betapa bahayanya judi ini. Dukung mereka untuk bertaubat, kembali kepada jalan yang lurus, yang diridhoi Allah. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja peran pemerintah. Ini sangat urgen sekali, karena pemerintahlah yang memiliki instrumen untuk penegakan hukum. Kita bersyukur bahwa judi ini termasuk perbuatan kejahatan, maka ada perangkat hukumnya, ada penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Tentu dalam implementasinya kita mungkin ada banyak dinamikanya, tetapi dengan semangat untuk memperbaiki masyarakat ini dari penyakit yang berbahaya seperti judi ini adalah satu keniscayaan dan tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah menutup akses-akses agar orang bisa melakukan perbuatan yang keji ini, perbuatan yang merupakan bagian dari perbuatan atau amal syaitan. Para pemirsa Tribuners, inilah mungkin beberapa yang bisa kita jadikan renungan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan judi. Tentu tujuannya adalah agar menjaga manusia dari kebinasaan dan kehancuran. Jika kita bisa menjaga larangan ini, maka insya Allah kita akan mudah mengingat Allah, konsisten dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberkati. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.